Perkenalkan, nama saya Paula Bia Christine. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Shalom, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan untuk mempersembahkan hati dan pikiran kita dalam beribadah. Maka dari itu, marilah kita menyanyi, memuji dari Kidung Jemaat nomor 184, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, walau sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, kita satukan hati, kita berdoa. Puji dan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan atas hadirat-Mu Tuhan, yang boleh senantiasa selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas berkat dan hikmat yang Engkau berikan atas kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mencari kebenaran-Mu, memahami firman-Mu, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami, dan kasihanilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kami sambut berkat-Mu hanya dan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang menjadi dasar pelayanan kita pada pagi hari ini, yaitu yang terambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan ini, kita satukan hati dan iman kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, yang kami sembah dan muliakan bersama-sama di sepanjang napas hidup kami, dan khususnya di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memelihara dan menjaga kami. Kami datang kepada Tuhan, merendahkan hati dan diri kami, mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua hari ini, sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat di sepanjang kehidupan kami.
Dan segala roh jahat Tuhan jauhkan dari kami, agar tidak merusak iman, percaya, dan pemahaman kami tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir mengurapi kami semua dengan roh-Mu saat ini. Amin. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 yang akan menjadi pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu dengan perikop surat kiriman kepada orang buangan di Babel. Ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudara sekalian, dari ayat yang sudah kita baca bersama tadi, kita bisa mendapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, rencana yang diketahui Tuhan. Maksud dari ini adalah Tuhan tidak pernah main-main dengan rencana yang sudah Ia tetapkan untuk kita. Jadi tidak ada alasan kita untuk bingung apa yang akan terjadi di kehidupan kita selanjutnya. Tuhan tentunya sudah menyusun semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Namun hal ini bukan berarti kita hanya duduk diam saja di rumah menunggu keajaiban itu terjadi pada hidup kita. Tentunya kita harus berdoa, juga kita harus berusaha agar kehidupan kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Nah, poin yang kedua adalah damai sejahtera bukan kecelakaan. Nah, ini juga masih berkaitan dengan poin yang pertama mengenai rencana Tuhan. Tentunya rencana yang sudah Tuhan buat bukanlah rencana yang membuat kita celaka, malah sebaliknya. Pastinya ada damai dan sejahtera yang Tuhan berikan di kehidupan kita. Mungkin yang bisa kita jadikan contoh untuk damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan pada kita, bisa kita lihat dari keluarga yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, bahkan juga kesehatan kita. Dengan adanya keluarga yang baik, kita memiliki emosional yang baik, kita memiliki karakter yang baik, kita juga memiliki tempat untuk bercerita, bahkan kita juga memiliki spiritual yang baik. Teman-teman yang baik juga membuat kita merasa tidak kesepian. Kita bisa menyelesaikan tugas yang sulit bersama-sama. Kita jadi punya semangat. Misalkan saat kita berteman dengan teman kita yang rajin, kita juga lama-kelamaan pasti akan rajin. Lingkungan yang baik juga mempengaruhi perilaku kita, misal pola hidup kita, kebiasaan kita. Misalkan lingkungan kita itu sering olahraga pagi, lama-kelamaan kita yang awalnya mungkin biasa saja, lama-kelamaan melihat itu jadi termotivasi juga ingin berolahraga pagi gitu. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Jika kita memiliki kesehatan yang baik, kita pasti punya waktu yang lebih lama untuk menikmati kehidupan ini bersama dengan orang-orang yang kita sayangi dan cintai. Kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita bisa berpergian kemanapun yang kita inginkan. Nah, semua hal yang baik itu adalah bagian dari kehidupan damai yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tentunya tidak pernah membuat rencana yang buruk untuk kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan juga Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Poin yang ketiga adalah memberikan hari depan yang penuh harapan. Tanpa kita sadari, setiap hari Tuhan pasti punya kejutan dalam kehidupan kita. Suatu saat mungkin kita pernah merasa, kenapa sih kita bisa bekerja di tempat yang mungkin kita tidak pernah inginkan. Namun seiring berjalannya waktu, kita justru malah merasa tempat ini adalah tempat yang paling nyaman untuk kita. Di tempat ini kita bisa bertemu teman-teman yang baik, kita mendapat prestasi yang membanggakan, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kejutan yang Tuhan berikan untuk kita. Saat kita merasa hidup kita berantakan, juga bukan berarti bahwa kita tidak memiliki masa depan yang baik gitu. Karena Tuhan itu sudah menyusun rencana yang terbaik untuk kita.
Jadi meskipun terkadang ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang sudah menyusun rencana terbaik untuk kita. Asalkan kita semangat dan percaya bahwa rencana Tuhan pasti membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Jangan lupa setiap langkah yang kita ambil dalam kehidupan ini, Tuhan pasti selalu menuntun. Kita hanya perlu percaya dan mengucap syukur atas segala hal yang terjadi di kehidupan ini. Jadi mari kita buka hari ini dengan senyuman, penuh semangat, dan yakin bahwa Tuhan pasti punya rencana terbaik untuk kita. Tuhan bersama dengan kita sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman dan kebenaran yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Yang telah Engkau sampaikan hari ini melalui khotbah singkat ini. Kami berdoa agar firman-Mu tetap hidup dalam hati kami dan membimbing setiap langkah hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk menerapkan ajaran dari firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapa, Engkau tahu setiap beban, kekhawatiran, dan sukacita yang kami bawa di hidup ini. Kami menyerahkan segala sesuatu kepadamu. Ampunilah dosa-dosa dan pimpinlah kami di setiap langkah hidup kami. Jadikanlah kami alat dalam tangan-Mu untuk menyebarkan kasih dan kebaikan di sekitar kami. Kami berdoa agar damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami sepanjang minggu ini dan selama-lamanya. Inilah seru doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.